Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin, hadirat, para jemaah pengausan Ahad pagi ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa kembali melanjutkan episode kehidupan dunia kita, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya umur kita, bertambahnya usia kita, semakin panjang kita hidup di dunia, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal soleh kita, dan kita juga bisa memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau umur yang panjang itu tidak dipakai untuk taat kepada Allah, maka pasti dia akan menggunakan umur tadi dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jika usia yang panjang tadi tidak dipakai untuk ibadah, maka pasti orang tersebut menggunakan umur yang panjang itu dalam hal yang sia-sia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, berikan taufik kepada kita untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, mudah-mudahan ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mengisi waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat mereka di sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu itu di beberapa derajat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi isyarat dari Allah bahwa Allah ingin derajat kita ditinggikan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi saat pagi hari ini hujan, ya Masya Allah. Panjenengan mau kudaran mboten Bapak Ibu berangkat? Pas terang, alhamdulillah. Ada yang kehujanan tadi waktu berangkat? Ya. Ya, ini juga merupakan ujian, ya. Ketika hujan turun, yang hujan itu rahmat untuk kita, maka apakah kita termasuk orang-orang yang mengeluh ketika hujan itu turun, atau kita termasuk orang yang
bersyukur. Ya. Di antara zikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita ketika turun hujan, yaitu kita mengucapkan doa. Bagaimana doa ketika turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'a. Ini kelihatannya belum semua hafal ini. Coba kita baca bersama-sama. Allahumma shayyiban nafi'a. Artinya Allahumma ya Allah shayyiban nafi'a. Shayyiban, turunkanlah hujan kepada kami, nafi'a, yang bermanfaat. Karena belum tentu hujan yang banyak itu membawa manfaat. Benar sahabat? Dan belum tentu hujan yang terlalu sedikit itu juga manfaat. Maka setiap tempat itu memerlukan curah hujan ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur hal itu semua. Apa yang terbaik untuk suatu daerah. Dan terkadang jika hujan itu terlalu banyak Bapak Ibu, maka nanti akan menyebabkan banjir yang itu tidak baik bagi kita. Dan jika terlalu sedikit, mungkin tempat itu terlalu kering dan tandus, sehingga memerlukan curah hujan yang lebih tinggi. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita bukan untuk meminta hujan yang banyak, karena hujan yang banyak itu belum tentu baik. Dan juga kita tidak diperintahkan oleh Nabi untuk meminta hujan yang sedikit, karena yang sedikit itu juga belum tentu baik. Tapi kita meminta hujan yang bermanfaat. Jika banyak membawa manfaat, dan jika sedikit pun juga membawa manfaat. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam, marilah kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'il An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kitab yang membahas di dalamnya bagaimana karakteristik serta keseharian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Makannya Nabi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab yang ke-24, yaitu babu maja fi sifati akli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang membahas tentang sifat makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Wito, pertemuan sebelumnya tidak mungkin Pak Wito. Kalau pados ya. Saya mau tanya pekan kemarin itu. Batas saya itu kan copot kemarin. Terus saya mau tanya sampai mana? Ternyata yang betul catatan malah betul rawuh. Bahkan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sifat makannya Nabi. Ya. Dan bagi yang mungkin bahkan kemarin belum sempat hadir, bisa langsung nonton di channel YouTube-nya Sulaiman Arif Abdillah. Ini manfaatnya kalau direkam nih Mas Afif ya. Kalau ada yang berhalangan tidak bisa hadir offline ya, maka bisa menyaksikan online ya di waktu yang sama ataupun di waktu yang berbeda. Kemudian bab yang ke-25 di sini menjelaskan tentang babu majaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menerangkan kepada kita tentang bagaimana sifat rotinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, makanan pokok itu adalah makanan yang sering dikonsumsi oleh orang di daerah tersebut. Tentu saja kalau misalkan kita orang Jawa ataupun orang Indonesia, maka mayoritas orang Jawa ataupun mungkin bahkan semua ya sekarang makanan pokoknya apa? Nasi atau beras. Kalau di zaman dulu, waktu Mbah Toha Tasik Alit, gaplek ya, masya Allah. Tahun pinten itu? Makanan pokok gaplek di Mbah Toha. Tahun pinten itu? Sekitar tahun pinten? 60-an ya. 60-an ke belakang itu gaplek ya. Berarti di zaman itu orang-orang bayar zakatnya juga pakai gaplek. Oh, masya Allah ya. Jadi untuk makan aja kurang ya gitu ya. Jadi di zaman dulu makanan pokoknya di zamannya Mbah Toha rata-rata masyarakat menawi dahar tebel gaplek. Nah kalau di zaman atau di tahun 60-an saja orang-orang itu makan gaplek Bapak Ibu, maka
bagaimana 1000 tahun sebelumnya? Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup 1400 tahun sebelum kita, Bapak Ibu. Ya. Maka di sini kita akan membaca bagaimana bentuk daripada makanan pokok yang biasa dimakan oleh Nabi. Di zaman itu belum ada beras. Ya, mungkin sudah ada beras tapi belum dikenal sebagai makanan pokok. Dan juga di Arab, buatan-buatan gaplek ini ya. Dan di sana makanan pokoknya yaitu gandum. Gandum, tepung, kemudian dibuat menjadi roti. Ya. Aqadal musannifu rahimahullah hadhi tarjamah li bayani ma yata'allaqu bi sifati khubzi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal khubzu ma'rufun. Di sini Imam At-Tirmidzi ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat rotinya Nabi. Apakah rotinya Nabi itu empuk atau ada rasa coklatnya atau ada kejunya atau ada dagingnya atau bagaimana? Kalau di zaman sekarang, masya Allah ya, kejunya, rotinya itu luar biasa, empuk, sudah ada rasa-rasanya gitu. Nah, lalu bagaimana roti-roti yang ada di zaman Nabi, dan Nabi SAW dahulu makan roti yang seperti apa? Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala qala hadatsana Muhammad ibn al-Mutsanna qala Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhadditsu 'anil Aswad ibn Yazid an Aisyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabiah yang mulia sekaligus istri daripada baginda Rasulullah SAW yang bernama Ibunda Aisyah. Annaha qalat, Ibunda Aisyah pernah menceritakan, dan cerita ini sampai kepada kita. Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi syairi yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah, Bapak Ibu, menceritakan bagaimana kondisi Nabi dan juga ahlu bait keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah mengatakan, masyabi'a, tidak pernah merasa kenyang. Tidak pernah merasa apa? Kenyang. Alu Muhammadin, keluarga Muhammad, keluarganya Nabi ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Nabi, istri-istrinya Nabi, anak cucunya Nabi, kemudian juga kerabat-kerabatnya Nabi, sepupunya Nabi seperti Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairi. Tidak pernah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenyang dengan roti 2 hari berturut-turut. Artinya apa? Seandainya hari ini makan kenyang roti, besok itu belum tentu ada makanan. Kalau hari ini bisa makan kenyang roti, besok belum tentu bisa makan roti itu dengan kenyang. Ada, akan tapi itu hanya sebatas untuk ganjel perut, Bapak Ibu. Ya. Hatta kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kondisi Nabi seperti itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam itu terkadang memiliki harta yang sangat banyak, karena suatu ketika beliau pernah memiliki 1 lembah kambing. Ketika pasukan beliau menang dalam peperangan, maka bagian daripada baginda Rasul itu berapa? 1/5, ya, 1/5 daripada ghanimah. Dan Nabi pernah mendapatkan 1 lembah kambing. Masya Allah, ini berapa banyak Pak? Kalau panjenengan tindak teng pasar kewan, Tamanan, ya, itu sekali datang pas rame-rame riyen Pak, niku jumlahipun mendo kalih lembu pinten Pak totalipun kiranya? Ada 500 lebih ya, 1000 ya, mungkin 1000 ya, kalau di total kambing dan sapinya itu baru di pasar kewan ya, di pasar hewan. Dan itu kalau misalkan dirupiahkan berapa miliar itu Pak? Kalau 1 sapi aja mungkin 30 juta, 25 juta, tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan. Nabi pernah memiliki harta sebanyak itu. Tapi hartanya Nabi, Bapak Ibu, itu tidak beliau nikmati sendiri.
Ya. Bahkan ketika ada seorang Arab Badui yang pada waktu itu baru masuk ke dalam agama Islam, ya, dia pernah pengen ngetes Nabi. Apakah Nabi ini termasuk orang yang cinta dunya napa boten? Kalau dia melihat Nabi itu ternyata juga apa? Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, maka tidak ada gunanya orang Arab Badui ini masuk ke dalam agama Islam. Dia bilang seperti itu. Tapi kalau Nabi ini sangat dermawan dan sodakohnya jor-joran, bahkan tidak takut miskin, maka yaitu Nabi yang pantas aku anggap sebagai seorang Nabi. Maka orang ini ngetes, mendatangi Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kambing yang ada di lembah ini berikanlah kepadaku semuanya. Jadi orang ini nyuwun, jaluk, kabeh kambingnya tinggal ini dia ya Pak. Nah kira-kira Pak Witop, kalau panjenengan punya kambing nih misalnya, atau siapa di sini yang punya kambing banyak Pak? Siapa yang pelihara kambing banyak di sini? Pak RT? Pak Mur? Punya Pak Mur? Mendoni pun minta Pak? Masya Allah. Nah tiba-tiba nih, kalau seandainya tiba-tiba saya pagi hari ini utuk datang ke rumahnya Pak Mur. Kemudian saya bilang, Pak Mur, mendone jenengan sing 18 niku panjenengan sukane kula sedanten. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, tidak mungkin boleh. Ya. Nah, saya pun juga seperti itu. Kalau saya berada di posisi Pak Mur, yang saya punya 18 kambing atau 20 kambing, kok ujuk-ujuk enek wong ra kenal, Pak? Teko njaluk kambingnya, ya tidak mungkin saya kasih. Ya. Tapi Nabi SAW benten. Ketika Nabi SAW tahu jika orang ini dikasih kambing kemudian masuk Islam, maka itu jauh lebih baik dibandingkan kambing yang dimiliki. Ya. Karena kalau orang itu mendapatkan hidayah, Bapak Ibu, disebabkan gara-gara hartanya panjenengan, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ganti dengan yang lebih baik. Ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau ada orang yang masuk ke dalam agama Islam gara-gara panjenengan, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mahal. Ya. Maka Nabi SAW tanpa pikir panjang, Nabi itu langsung memberikan seluruh kambingnya kepada orang Arab Badui ini, tanpa babi bu, tanpa mikir. Maka orang Arab ini, Pak, langsung kaget kenapa Nabi begitu mudah untuk memberikan hartanya. Sampai akhirnya ketika dia pulang ke kaumnya, maka dia mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Karena sesungguhnya Muhammad itu kalau sodakoh, dia tidak takut miskin. Akhirnya gara-gara itu, semua orang di sukunya Bapak Ibu masuk ke dalam agama Islam. Ya. Disebabkan karena ketua sukunya juga masuk ke dalam agama Islam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan apakah Nabi itu kaya? Nabi kaya. Karena tidak mungkin orang melarat punya harta em-eman Pak ya. Tapi ketika Nabi memiliki harta yang banyak, hartanya itu tidak dipakai untuk kesenangan pribadi. Dan itu Bapak Ibu, salah satu karakter yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin Pak seharusnya. Bahwa kalau orang itu sudah siap menjadi seorang pemimpin, maka dia harus siap hidup rekoso. Ya. Kalau orang menjadi pemimpin kok pengen terus selalu dihormati, pengen selalu digunggung, maka orang tersebut tidak cocok Pak jadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu harus banyak berkorban. Dan dahulu Bapak Ibu, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu beliau pernah Pak, dalam suatu momen, guru-guru yang mengajar di sekolah beliau, itu belum mendapatkan gaji selama 3 bulan. Maka ketika guru-guru di tempat beliau mendirikan sekolah itu, kok belum digaji selama 3 bulan Bapak Ibu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, semua perabotan yang ada di rumahnya itu dilelang Pak.
Jadi diumumkan di surat kabar, diumumkan bahwasannya semua barang yang ada di rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada apa? Dilelang, dijual. Lemari, rak-rak, ranjang, kursi dan seterusnya. Maka ketika mendengarkan berita itu, pimpinan daripada redaksi surat kabar itu bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ngapunten Yai, panjenengan apa ajeng pindahan? Panjenengan ajeng tidak teng pundi kok semua barang-barangnya dijual. Maka Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, saya nggak mau pindah kemana-mana. Tapi selama 3 bulan ini, guru-guru saya belum saya bayar. Dan tidak mungkin saya mengabaikan hak mereka. Sementara di rumahku ada perabotan. Maka apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Beliau jual semua perabotannya. Maka ketika pimpinan surat kabar itu mendengar berita itu atau kisah itu, maka akhirnya pimpinan redaksi tadi mengumpulkan orang-orang untuk membeli barang-barangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan setelah dibeli uangnya diberikan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi barang-barangnya Bapak Ibu dibalik nih. Boten tego, Pak. Ya. Masa seorang kiai, seorang tokoh agama, kemudian di dalam rumahnya belas komplong-plong kosong blong boten wonten isiannya, ya. Maka itu contoh ya, sosok orang itu yang memang benar-benar pantas menjadi seorang pemimpin. Dan sekarang boten, Pak. Setiap orang yang menjadi pemimpin itu pinginnya diajeni. Sampai-sampai dikawal patwal, Pak. Ya. Bahkan kadang-kadang ambulan pun sampai kalah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika setiap orang itu menjadi seorang pemimpin dan dia pengen diajeni lebih daripada rakyatnya, Bapak Ibu, pasti di sana akan ada hak-hak rakyat yang dikorbankan. Jelas itu. Karena untuk mencapai ambisi yang begitu besar, itu pasti ada orang yang kemudian bakal dikorbankan, jadi tumbal. Maka ketika ada orang yang kemudian menjadi pemimpin yang adil, Allah Subhanahu wa taala bakal membalas mereka dengan syurga. Tapi begitu pula sebaliknya, jika jabatan itu kemudian malah menjadi sebab orang itu menjadi zalim, menyengsarakan rakyatnya, maka jabatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana dahulu kesejahteraan daripada para sahabat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kesederhanaan daripada baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau belum pernah merasa kenyang dari roti selama 2 hari berturut. Artinya jika hari ini kenyang, maka besok itu lapar. Mungkin besok lusanya lagi, lapar lagi. Kemudian ketika mendapatkan makanan, tidak menjamin di keesokan harinya ada makanan yang bisa dimakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhbarat anna al-khubza syair alladhi yushbi'u al-insan lam yakun fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam li yawmaini mutatabi'ain hatta faraqa dunya. Bahkan hal itu berlangsung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa fi hadha bayanun taqallulihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'am, dan ini juga menjadi isyarat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit makanan di dalam rumahnya. Berbeda halnya dengan kita di zaman sekarang, Pak. Beras untuk 1 bulan itu pasti selalu ready. Coba di sini, Pak, yang nggak punya beras untuk besok angkat tangan coba. Sekaligus kita mau penggalangan dana ini kalau misalkan ada jamaah kita yang di rumahnya nggak ada beras untuk di hari esok. Dan insya Allah kita semua punya. Minimal beras untuk 1 minggu ke depan, beberapa hari ke depan kita punya, Pak. Ya. Wa fi aidan hawanud dunya ala Allahi jalla jalaluh. Dan ini juga menjadi isyarat Bapak Ibu, bahwasannya orang yang dicintai oleh Allah itu belum tentu diberikan harta dunia yang banyak. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang dicintai oleh Allah belum tentu memiliki bondo dunya sing ka. Kalau seandainya harta dunia itu menjadi tolak ukur Allah cinta kepada hambanya, maka tidak mungkin Allah membiarkan Nabi SAW
pernah kelaparan di dalam rumahnya. Bahkan di dalam rumah beliau belum pernah 2 hari berturut-turut ada makanan, Bapak Ibu. Maka ini juga menunjukkan bagaimana dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala begitu rendah dan begitu hina. Mimma yadulu ala hawani dunya ala Allah. Falau kanat 'azimatan la'ataha li ajmalin bahjatiha wa ahsani mat'amiha wa mashrabiha wa malbasiha wa afdala ibadahu. Seandainya dunia itu memang begitu istimewa dan mulia di mata Allah, seandainya dunia begitu mulia di mata Allah, maka Nabi pasti diberikan yang terbaik dari perbendaharaan dunia. Nabi akan diberikan makanan yang paling enak, Nabi akan diberikan pakaian yang paling mahal, Nabi akan dibuatkan rumah yang paling megah. Itu kalau dunia itu aji di mata Allah. Tapi ternyata di mata Allah dunia niku mboten aji. Ya, di mata Allah dunia itu tidak memiliki harga. Maka jika kok kemudian di dunia Allah takdirkan kita boten dados tiang sing sugih blegedu, Bapak Ibu, boten usah terlalu sedih. Karena orang yang miskin belum tentu orang tersebut dibenci oleh Allah. Namun juga tidak terlarang orang menjadi orang yang kaya, asalkan hartanya itu dipakai untuk perjuangan. Dipakai untuk sedekah, dipakai untuk membantu orang lain, dipakai untuk memberi makan fakir miskin. Oh, itu mantap. Kalau ada orang yang memiliki cita-cita kaya, kemudian niat kayanya itu untuk membantu orang yang membutuhkan, maka ini merupakan cita-cita yang mulia. Tapi kalau misalkan kekayaan itu hanya untuk pribadi saja, hanya untuk senang-senang saja, Bapak Ibu, maka ini merupakan cita-cita yang rendah. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang kemudian jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta dunia, maka hendaknya harta tersebut dipakai untuk kemaslahatan agama Islam dan juga kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam hadis yang lain, makana yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzas syairi. Tidak pernah rumah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlebihan ketika memiliki makanan pokok. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga semua keluarganya, Bapak Ibu, tidak pernah nyimpen makanan pokok secara berlebihan. Fihi bayanu qillati ta'am ahlul baitin Nabi, haitsu lam yakun yatabaqqa minhu syai', bal lam yakun kafiyan isba'ihim fadlan an yatabqa minhu syai'. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kesabarannya para istri Nabi. Ini menunjukkan betapa sabarnya para istri Nabi. Dan mereka tidak pernah protes kepada Nabi saat mereka itu tidak memiliki cukup makan dalam rumahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, para istri apakah sudah seperti istrinya Nabi napa dereng? Ketika di rumah berasnya habis, kemudian mengatakan kepada suaminya, "Mas, beras kita habis, Mas. Kalau gitu kita puasa yuk." Pernah bilang gitu, Bu? Ya. Maka kalau misalkan belum seperti itu, jangan berharap suaminya seperti Nabi. Karena apa? Nggih, pok, Pak. Aslinya pok, Pak. Sami mawon. Ya. Dan dua-duanya harus sama-sama berbenah, ya. Suaminya juga berbenah, istrinya juga berbenah, ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka kalau misalkan kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu istimewa, kemudian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu istimewa, karena mereka Bapak memang cocok, ya. Seorang laki-laki soleh untuk perempuan yang soleha, perempuan yang soleha untuk laki-laki yang soleh. Maka istri Nabi SAW mereka sabar, Pak. Mereka sabar. Balam yakun kafian, meskipun makanan yang mereka makan itu seringkali tidak membuat mereka kenyang, maka mereka sabar terhadap Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada para istri Nabi, ya, jika mereka tidak bisa bersabar terhadap kondisi mereka,
maka cuma satu pilihannya, yaitu apa? Jika mereka tidak bersabar terhadap kondisi yang mereka alami bersama Nabi SAW, maka mereka harus siap-siap untuk berpisah dengan Nabi SAW. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai para istri Nabi, jika kalian tidak bisa bersabar terhadap apa yang kalian alami sekarang, kalian sering berada dalam kondisi lapar di rumah Nabi, kalian sering tidak mendapatkan makan yang cukup, ketika kalian protes kepada Nabi, kalian tidak ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuk kalian, maka satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka jika kalian tidak mampu bersabar bersama Nabi, maka kalian bisa kok Nabi menceraikan kalian. Maka kalau misalkan ada kemudian rumah tangga yang terkadang rumah tangga itu berada di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang punya uang, kadang-kadang tidak, maka jika suami kondisi ekonominya pas di bawah para ibu-ibu sekalian, maka ibu-ibu harus memberikan dukungan. Tidak malah kemudian suaminya itu dicela, dilone, dikatakan sebagai suami yang pemalas dan seterusnya. Dan tidak ada suami itu yang telinganya itu bisa mendengarkan jika istrinya sudah mengatakan apa? Suaminya itu pemalas. Ya. Maka ketika ada suami yang kemudian berada di bawah, ibu-ibu harus memberikan dukungan. Pak, panjenengan itu bisa, Pak. Kalau memang ini yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, ya saya akan sabar. Maka ketika ibu-ibu bisa seperti itu, bisa bersabar dalam kondisi ekonomi yang mungkin kadang di atas dan seringkali di bawah, maka insya Allah balasanipun apa? Swarga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu adalah pahala surga yang tanpa hisab. Pengen tidak masuk surga tanpa hisab? Kalau pengen maka harus bersabar. Ya. Seperti yang sudah saya janjikan di pertemuan sebelumnya, ya, insya Allah kita akan selesai lebih awal, ya, di jam 5:40 atau 35, dan sekarang sudah jam 5:26, maka sisa waktu 10 menit yang tersisa ini kita akan pakai untuk tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan terkait materi yang baru saja kita bahas ataupun materi yang lain, maka monggo kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Tuhan, monggo. Kemarin kan pengajian makan, saya tanya di waktu makan, apakah yang dilakukan dan dibicarakan? Apakah boleh berbicara sambil makan? Baik, ya. Apa hukum makan sambil berbicara? Boleh atau tidak? Kita harus pahami Bapak Ibu bahwa al-aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu pada dasarnya boleh. Ya. Hukum asal pada sesuatu itu hukum asalnya apa? Boleh, hatta yadula dalilu ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkan ataupun melarang. Maka ketika kita makan, kok kemudian kita tidak mendapatkan satu dalil pun larangan berbicara ketika makan, maka itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa berbicara sambil makan itu hukumnya boleh. Boleh, ya. Jadi ketika misalkan panjenengan makan satu nampan gitu kan, dengan istri ataupun dengan anak-anak, maka boleh sambil makan itu sambil ngobrol. Ya. Maka juga terkadang bagus Bapak Ibu ketika orang itu terkadang, ya, dalam satu keluarga itu makannya bareng. Supaya apa? Jika ada perkara-perkara yang perlu untuk didiskusikan, diobrolkan, maka diobrolkan sambil makan niku mboten apa? Mboten apa-apa. Bahkan jika Bapak Ibu itu sama anak-anak makan satu nampan, itu juga bisa mendekatkan secara emosional. Ya. Secara hati itu nanti akan lebih dekat dengan keluarga. Beda halnya kalau misalkan
satu orang makan di satu piring di waktu yang berbeda-beda. Sudah di waktu yang lain jarang ketemu, di waktu makan pun juga jarang makan bersama. Jadi kalau misalkan bisa jadwal makannya itu dibuat bersamaan. Tapi kalau memang tidak bisa, mungkin masih ada pekerjaan yang belum selesai ataupun satu masih ada udzur yang tidak bisa makan bersama, maka tidak menjadi masalah. Dan ini ternyata juga merupakan kebiasaan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya kebiasaan mereka itu apa? Makan bersama. Ya. Mereka membuat meja makan, kemudian makan itu ditaruh di situ, kemudian mereka makan bersama di situ. Kenapa? Karena mereka melihat kalau momentum makan ini tidak dipakai untuk family time, ya, waktu keluarga, maka itu akan menjadi waktu yang sia-sia. Apa bedanya makan di kantor dengan makan di rumah? Kalau makan di kantor sudah makan sendiri, kok ternyata makan di rumah juga makan sendiri. Maka kalau bisa nih, tapi ini bukan wajib, ya bukan wajib. Kalau bisa, kalau misalkan ada waktu longgar yang dimana suami dan istri bisa makan bersama, maka usahakan makan nopo malih Pak Manawi setunggal piring, masya Allah. Kados pengantin baru. Nopo malih panjenengan dulang-dulangan, masya Allah. Ya, mantap. Seorang suami menyuapi istrinya, seorang istri menyuapi, dan tidak perlu malu meskipun usianya sudah 70 tahun. Kadang-kadang orang itu malu, Ustaz, aku wis 70 Ustaz saiki, tidak perlu malu. Ya. Bahkan ketika panjenengan masih suap-suapan di usia yang 70-80 tahun, ini menunjukkan bahwa cinta panjenengan itu pun teruji, Pak. Kados kula ini dereng teruji, Pak. Baru saya. Belum teruji saya. Iya. Bahkan di usia-usia 5 tahun, 10 tahun pernikahan itu masih rawan, ya. Masih rawan di situ terjadi konflik, kemudian masih rawan, ya mohon ngapunten ya, kalau panjenengan berkunjung ke pengadilan agama, itu rata-rata orang yang bercerai itu di bawah 50. Di bawah 50 itu rata-rata mereka masih rawan untuk apa? Bercerai. Ya, 20-an, 30-an, 40-an itu masih rawan untuk bercerai. Tapi kalau sudah di atas 50, apalagi di atas 80, masya Allah. Tidak mungkin. Ini mau digodok rondo 10, tidak tegas nih, Pak. Iya. Karena sudah teruji cintanya. Misalnya mengatakan bahwa boleh ya, boleh makan sambil ngobrol, boleh makan sambil berbicara, boleh. Monggo berikutnya kalau masih ada, silakan. Ibu-ibu ada? Sudah? Oh, Pak, nggih. Oh gitu, keselak. Berarti makanya yang harus pelan-pelan. Puluhannya yang pun ageng. Ini kecil-kecil aja puluhannya. Ya. Bahkan kalau Nabi kemarin mulutnya pakai berapa jari? 3 jari. Nah kita Pak, 5 jari. Napa? Puluhan. Napa nih? Puluhan mentekam. Napa? Napa, Bu? Oh, puluhan dekam ya. Puluhan dekam. Sampai mau mamah niku kangelan ya. Ya. Nah, makanya pelan-pelan, makanya sedikit. Insya Allah betul kesalahan. Monggo, kalau masih ada silakan. Sudah? Kalau sudah, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan pekan depan. Judulnya adalah Babu Maja'a fi sifati idami Rasulullah. Pekan depan kita akan bahas tentang bagaimana sifat lauk pauknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan sengaja kita memang berusaha selesai lebih awal supaya mungkin ada yang mau berangkat ke tempat kerja, ya ke sawah ataupun ke tempat proyek ataupun yang lainnya buatan terlambat. Ya kita tidak ingin terjadi hal-hal yang madorot bagi jamaah. Jadi tetap kerjanya juga rajin, ngajinya juga rajin. Ya. Kerjanya ibadah, ngaji juga ibadah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أضفيت على الحسن العبقى